Itu ya, dia untuk match game pertama ya. Untuk game pertama itu dia pikannya kita sudah lihat juga. Tapi kalau misalnya menurut Angels, lu bakal pilih yang mana nih? Aku tidak terbiasa dengan hal seperti itu sih. Nggak Aku terbiasa ya dari eksekusi seperti apa. Iya, Karena iya, betul. dilihat juga ya di sini One menurut aku as salah satu mid laner yang cukup kuat juga di selama ASL ya One ini, dan penggunaan Lorion dibandingkan dengan Purify yang bisa dibilang sekarang cooldownnya cukup lama, harusnya One bisa cari kesempatan untuk ngeluarin Starry Net-nya dia. Tapi teman-teman, ini dia yang menjadi match pertama ya pastinya teman-teman. Let's go, diramaikan lagi live chatnya, dukung tim kesayangan kalian tanpa menjatuhkan tim yang lain, dan terus saja langsung di share aja biar semakin ramai untuk live stream hari ini. Yes, itu dia. Tapi kita juga sudah melihat di sini dari tim DG Esports sudah melihat adanya pergerakan menuju ke arah buffnya. Tapi nggak bisa karena udah ada pergerakan juga dari seorang Florentino, makanya dia langsung balik lagi aja berfokus ke arah seorang Hayatenya, dan tentu seorang Minanya langsung cabut karena memang kalau misalnya dilanjutin juga udah nggak bisa lagi. Tapi tentunya ini bakal permulaan yang cukup lumayan serius menurut gue, karena di sini juga udah ada pergerakan dari kedua tim yang memang udah bersiap-siap bakal nyulik-nyulik. Ada Ayap di sini bakal nyulik, tapi ternyata enggak keculik, buffnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Hearts. Jadi masih aman-aman aja. Apalagi junglernya dari DG Esports ini aman juga, enggak kecolek-colek sama Hearts juga. Jadi masih tetap aman untuk awal-awal ya tentunya. Ya betul, dan karena memang tadi udah di respect ya, ketika dari seorang Ayapnya itu berani ke arah blue buff, tadi langsung di respect sama tim Hearts Reborn, langsung dijagain juga jungle-nya biar gak diambil. Karena ingat, untuk di game seperti itu, untuk MOBA ini, untuk jungle-nya ini adalah as the hyper, ibaratnya bisa dibilang sebagai carry utama ya. Dan teman-teman semua tadi udah ada informasi, let's go, di subscribe dulu yang belum. Aduh jahat banget kalau belum subscribe, kalian main AoV tapi nggak subscribe untuk YouTube channel ini, berarti parah banget. Dan sekarang hanya akan terjadi pertukaran objektif saja, belum ada war yang terjadi, yang pastinya dari kedua tim pun harus nunggu momen dulu. Yang biasanya ya kalau untuk user Liliana atau bisa bilang Keito-nya di sini harus coba inisiasi dengan apa sih? Dengan blinding dan juga shining light yang connect ke arah satu orang, apalagi itu Archer atau mid lane-nya atau si Lorionnya itu bisa langsung setengah darah, dan itu biasanya jadi inisiasi untuk melakukan satu war. Ya benar banget. Tapi dari DG Esports juga di sini masih tetap mau nyulik-nyulik kerocok-kerocok yang dipunyai oleh Hearts. Tapi di sisi lain juga udah ada pergerakan dari teman-teman seorang Hearts. FG juga di situ sudah keluarin skillnya, tapi nggak bisa kemana-mana. 5 orang menculik seorang Florentino yang sendirian di situ. Tapi masih terus berlanjut oleh seorang Palevi mencoba untuk fokus ke arah satu orang, tapi ternyata masih bisa untuk keluar lagi. Seorang Omen harus segera mundur karena di sini kalau misalnya dia lanjutin pun juga nggak bisa. Tapi di sini juga bakal ada tujuan baru dari DG Esports yang dimana seorang Slim bakal menjadi bahan taruhan, tapi ternyata dia masih ada satu flicker yang bisa dia amankan dan akhirnya bisa untuk kabur ke arah belakang. Itu susah banget sih itu. Perhitungannya cukup sulit juga karena tadi tuh dia mau loncat, tiga-tiganya tuh udah nangkep satu Slim, tapi ternyata masih ada satu talent yang dipunya gitu. Benar, tapi tadi juga di sana ternyata ada satu buah dari Dead Embrace yang sudah dikeluarkan, ternyata hanya terkena seorang Ayap ya. Pasti Ayap nggak, kalau udah diikat malah seneng gitu kan. Biarin teman-temanku aja yang langsung keluar gitu kan dari war, biar akunya yang nahan damage, oke gitu kan. Tinggal langsung pulang, yang pasti itu nggak bakal jadi prioritas untuk Hearts Reborn juga. Dan ini ada informasi untuk Human Endless Cycle atau kalau dulu itu sering dibilang buyback ya. Dan tadi juga di arah bawah ternyata ada Slims dan juga Omen bakal coba langsung ngerak ke arah seorang Palevi. Ada backupan 2 orang dari Keito dan juga Hound, tapi ternyata Palevi masih bisa untuk clearing wave dulu. Karena memang aku ya dulu juga diajarin untuk menjadi seorang DS laner, kalau misalnya kita bisa clear clip tanpa kita mati itu memang bagus. Tapi yang paling utama adalah clip dan juga tower. Gak apa-apa kita mati asalkan 2 hal itu bisa langsung diamankan atau clipnya bisa clear, itu gak apa-apa. Tapi yang paling buruk adalah kitanya mati, clipnya jalan, towernya hancur. Itu udah menjadi bad choice banget untuk seorang DS laner. Tapi hati-hati ya, karena di bawahnya ini sekarang kalau kita perhatikan pun udah terjadi switching side aja, dimana dari Emily-nya bakal berhadapan dengan seorang Slims. Yang pastinya untuk masalah range ini pastinya dibenangkan oleh seorang Slims. Tapi hati juga di arah atas ternyata ada penekanan yang cukup berarti, dimana towernya bakal langsung saja diamankan oleh tim DG Esports. Wow, nice one untuk DG Esports menjadi tower pertama di menit ke-5. Iya, satu objektif yang didapatkan oleh DG Esports sangat-sangat
Kelihatan sih sangat menyenangkan ya, karena 3 orang terus satunya hilang kan di arah atas, jadi tinggal kesempatan yang bagus untuk mengamankan satu objektif mereka. Tapi di sisi lain juga mereka enggak mau menghilangkan hal tersebut. Dia masih terus gimana caranya untuk bisa seenggaknya kalau misalnya ada terjadi war, minionnya udah pada dihapus semua, udah pada di-clear semua, tapi udah ada pergerakan juga ke arah seorang FG, tapi masih bisa untuk mundur karena dari seorang Krik juga sudah kelihatan dari arah map. Tapi kedua orang Ayep dan juga Wanzi di sini nggak mau mundur dan akhirnya bakal ketemu sama seorang Omen dan juga Liliana. Apakah bakal ada terjadi pertempuran lagi? DG1 juga udah mulai bakal join lagi. Udah keluarin ultimate juga, tapi ternyata hanya kena 1 orang, nggak bisa ngapa-ngapain, masih bisa untuk kabur. Tapi kayak itu di sini masih mencoba untuk cari momen untuk ngasih damage tambahan, dan dari arah DG Esports mencoba untuk ambil Dark Slayer ya tentunya. Dan ini menjadi objektif mereka dari Dragon yang pertama ya harusnya. Kedua. Soalnya tadi dapetin juga di awal, tapi udah ada 1 Dragon lagi yang mungkin bakal diarah lagi sama DG Esports. Karena kalau gue lihat dari tim harus nggak ada pergerakan juga untuk ngambil satu objektif mereka ke arah Dragon maupun ke Holy Dragon maupun ke Dragon yang lainnya. Tapi di sini juga udah ada pergerakan nih, 3 orang bakal bersiap-siap untuk ngambil ke arah tower ya. Tapi di sisi lain juga udah ada 1 tembakan yang dilancarkan, tapi ternyata 1 orang bakal tidak akan selamat dengan 3 orang teman-teman dari DG Esports dengan 1 buah ultimate dari seorang Lord yang dikeluarkan. Itu kena 1 orang sih semuanya pasti nyerbu ya. Tapi seenggaknya bakal ada trading antara temannya dan juga 1, tapi nggak ada. Degenik sudah ada kelihatan di situ, jadi udah ada pergerakan juga, nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi meskipun tadi ada seorang Florentina. Tapi dari arah bawah kita juga sudah melihat 1 tower pun dihabisi, diambil lagi oleh DG Esports. Jadi objektifnya benar-benar kelihatan banget nih. Iya benar banget, objektifnya udah kelihatan, tapi dari arah mid pun dari Pahla FV bakal coba sedikit memberikan pressure ke arah mid, karena di sana juga ada penjagaan dari seorang Hound dan juga dari seorang FJ. Tapi kita lihat ya, untuk dari Abyssal Dragon pun bakal langsung saja diamankan kembali oleh tim DG Esports menjadi second Abyssal Dragon. Ini belum 8 menit, belum 8 menit harusnya belum Holy Dragon. Nah, belum masih. Dragon, tapi Adri juga di arah bawah ternyata ada Jester di sana yang udah sedikit low HP bar, tapi di sana ternyata satu Dead Embrace di mana dari Jesternya bakal langsung ditarik-tarik juga oleh seorang Mina, tapi DIY masih terus memberikan damage tambahan. Sayangnya dari tim DG Esports cukup tebal, di mana Nux juga di sana terkena beberapa damage tapi tidak sampai bocor. Sementara di arah midnya HTD juga tadi hampir aja terjadi peperangan yang cukup besar. Sayangnya creepnya sudah selesai di clear dan kedua tim terus saja masih bisa untuk set up kembali, dan kedua OBS-nya pun sudah cukup low HP dan harus kembali dulu, nggak boleh terlalu greedy, harus coba untuk set up lagi, nggak boleh all in. Yes, betul banget. Dan di sini dari DG ini benar-benar bisa banget untuk manage minionnya. Kalau misalnya nanti dia salah satu lane-nya di rush atau dimajuin juga, jadi dari mereka tuh udah bersiap-siap dengan hal tersebut. Mereka masih bisa untuk memukul mundur. Tapi di sini juga udah ada pergerakan dari Pahlevi dan juga teman-temannya ke arah Dragon kita, yang tentunya bakal ada sebuah trapping buff dulu. Tapi seenggaknya dari tim Hearts ini bakal mencari seorang Hayate juga, karena di situ udah ada pergerakan. Tapi ternyata di sini mereka mencoba untuk fokus ke arah objektif. Tapi lagi-lagi mereka mundur lagi karena sepertinya kurang informasi, dan juga mereka lebih fokus ke arah tower midlane-nya. Karena kalau misalnya midlane-nya hilang vision, bagi tim DG Esports bakal meluas lagi, bikin susah lagi. Jadi gimana caranya biar gimana pun caranya biar dapetin DG Esports ini enggak dapetin objektif dari arah mid lane-nya gitu, tower di mid lane-nya enggak. Tapi ternyata gini juga udah ada pergerakan lagi yang dimana DG1 juga melancarkan Staring Next. Sepertinya 1 orang terkena, tapi 2 orang telah tumbang dari Hearts Rebound juga. 1 orang FG gak bisa ngapa-ngapain oleh seorang Emily tentunya di situ. Dan ini bakal menjadi objektif mereka ke arah tower, tentunya menuju seorang Ayep dan juga teman-teman yang mencoba untuk fokus ke arah objektif. Sedangkan Keito dan juga yang lainnya harus segera mundur karena udah ada vision lagi di arah seorang DG Esports di situ. Udah 5 orang bersiap-siap ke Holy Dragon, tentunya menunjukkan mereka ini masih bisa untuk memfokuskan objektif mereka, mana towernya, mana mereka harus ngambil dragonnya, karena Holy Dragon di sini juga sangat-sangat berguna banget. Jadi kalian jangan sampai melewatkan gitu ya. Kalau misalnya ada yang gak ada gangguan, mending dia ambil dibanding nggak ambil sama sekali. Tapi di sini Ayep memang kayak ngasih vision yang lebar banget ke arah teman-temannya gitu. Jadi mereka tuh bisa selalu tahu dan juga nggak selalu telat ketika mau bantuin teman-temannya nih kalau ada war terjadi. Iya benar banget. Dan iya udah ada
fun fact about Holy Dragon yang dimana kalian akan dapetin 5% damage atau basic damage ke arah musuh ketika dapat Holy Dragon dan Infinite Slayer. Terus saya kalian pasti udah tahu ya dimana Infinite Slayer bakal bisa langsung di deploy aja di arah lane manapun itu. Tapi hati-hati ya, yang biasanya orang-orang kalau misalnya ada Florentino itu lawannya menurut aku Emily memang the best karena Emily itu kuat untuk 1 lawan 1 yang kita tahu sendiri ya. Untuk Florentino juga menjadi salah satu hero yang sangat amat diperhitungkan untuk 1 lawan 1. Apalagi juga seorang Jester di sana langsung saja dikeluarkan satu buat Death Embrace, tapi tidak ada damage tambahan. Di mana itu bakal cakar-cakar ke arah depan, tapi Jesternya harus sedikit tarik mundur. Tapi di sana ada juga Florentino, itu dia gentleman kita mau coba untuk masuk, tapi nggak bisa keluar memang karena ada satu buah Dark Dominion dari seorang Mina yang pastinya itu bisa untuk menghambat pergerakan dari seorang FJ atau dari seorang Florentino yang akhirnya dari satu orang Florentino ini tidak bisa untuk menari-nari dari bunganya. Tapi ada juga Flying Spear connect ke arah seorang Lorion, langsung saja di oleh seorang Keito, tapi Keito juga dikejar-kejar oleh seorang Levi. Tapi itu dia Emily kita dengan satu buah Enragea tidak bisa berbuat apapun juga karena memang sekarang kita lihat objektif di atas pun langsung jadi incaran dari Next Tux pun coba untuk langsung masuk, tapi ada satu bug untuk harus dikeluarkan. Sebenarnya Hound harus sedikit narik mundur dulu, ada beberapa damage yang diterima oleh Levi, tapi artinya masih bisa untuk diterima juga damage-nya, belum ada yang tertumbangkan. Sementara Keito-nya sudah low HP bar, sudah setengah, tapi masih untuk berani coba ke arah depan. Ada Nux yang coba untuk masuk, tapi Nux terjebak, tidak bisa kemana-mana. Di mana takes the kill-nya bisa diamankan oleh seorang Hound, tapi buff birunya mau coba untuk diambil, nggak bisa juga. Ada 4 orang yang tadi hampir mau berjaga, tapi ada Liana harus coba untuk balik, tapi ada Ayep di sana mencoba untuk mengeluarkan satu buah Dark Dominionnya, tapi nggak bisa kemana-mana. Setelah ada Jester F di sana, harus ada satu ultimate yang dikeluarkan, tapi Nux masih bisa bertarung dengan seorang FJ, dan itu dia gentleman kita masih bisa mendapatkan 1 poin kill atas seorang Nux. Gentleman kita diajakin by one sama Butterfly, ya itu memang agak sedikit sulit, tapi hati-hati Pak Levi coba untuk predik ke arah depan, di mana ada Hound masih dikejar, tapi ada satu buah Frostbite yang dikeluarkan, tapi Pak Levi tidak menyerah begitu saja. Di mana kita tahu sendiri untuk seorang Emily skill satunya atau Kickblade-nya masih bisa untuk life steal sedikit, tapi Hound masih coba untuk kill, nggak bisa kemana-mana, dan akhirnya 3 orang masih bisa survive. Sementara FJ-nya mau coba recall, tadi nggak jadi di cancel, akhirnya harus recall lagi. Iya, dia tadi mencoba untuk fokus ke arah minionnya dulu, majuin 1 wave minion dulu, baru dia harus pulang lagi. Tapi itu agak sedikit beresiko banget sih, karena seorang Hound mencoba untuk ngambil lifesteal yang dia punya dengan dia nyerang 3 orang sekaligus. Tapi di sisi lain juga ada seorang Wanzi yang memang damage-nya udah kerasa banget dengan item yang dia punya, udah hampir full juga. Jadi mau gak mau dia gak bisa untuk survive dari seorang Hound, tapi gak apa-apa, masih ada 3 orang, 4 orang yang masih bisa untuk menjaga lane-nya sampai nanti mungkin bakal ada kontes ke arah DSL-nya, atau mungkin di sini Holy Dragon-nya bakal diamankan dengan cukup free banget untuk tim DG Esports tentunya. Tapi dari tim DG ini mereka benar-benar udah siap dengan segala kondisi apapun yang bakal terjadi karena dia. Karena dari tadi tuh seorang Minanya, seorang Emily-nya selalu open map, selalu kasih vision ke teman-temannya, dan seorang supportnya atau gue bisa bilang kayak DG1-nya, seorang Lorion-nya. Tapi di sini juga ada Jester yang mungkin bakal terobak-abik oleh 3 orang sekaligus, 4 orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan teman-temannya berada di belakang dia hanya sendirian di bos itu. Mau gak mau dia harus kena bully 5 orang. Tapi tentu saja ini bakal menjadi Dragon pertama mereka ya untuk tim DG Esports. Kedua. Ini kan kedua benar-benar. Soalnya Holy Dragon tadi udah kedua juga. Jadi ini harusnya kedua juga. Ya benar, hal ini menjadi Infinite Slayer kedua yang pastinya tadi 1 Infinite Slayer dikeluarkan di arah atas, di mana maybe ini bakal dikeluarin di arah bawah sih feelingku ya, karena midnya udah mulai di setup juga, tapi ada juga seorang FJ-nya di sana mau coba untuk ke-trap, tapi nggak bisa juga karena terlihat ada 2 pergerakan dari hero Ayep dan juga dari Ayep menggunakan 1 buah Mina dan juga dari Nux di sana dengan Butterfly, tapi Pak Levi di sana itu dia Emily memang udah biarin ini aja sendiri. Emily malah lebih kuat kalau ditinggal sendiri, tapi terus saja ketika waktunya tepat Emily bisa join the war dengan menggunakan 1 buah Enrage-nya, langsung coba masuk ke arah musuh pakai Flicker terus saja. Tapi di sini Jester dengan 1 buah Amphibole-nya masih belum menunjukkan eksistensinya, tapi di sana juga ada 1 Starry Night yang dikeluarkan, tapi nggak terkena siapapun juga. Tapi Jester masih bisa narik-tarik juga, ada 1 buah Death Embrace dikeluarkan, dan semua itu dia all in langsung saja, dan Jester MKT pun langsung saja di-lock oleh tim DG Esports, di mana 2 orang tertumbangkan, tapi 3 orang ditukar dengan dari tim Hearts Reborn. Terus Keito malah Flicker ke depan, mau coba dapat kill-nya, dapat 1 orang di sana. Nux gak bisa kemana-mana walaupun tadi ditukar. Ada beberapa hero yang sudah ditukar, tapi sekarang pertanyaannya adalah dari seorang DIY dan juga dari seorang Keito, kalau dibiarin makin kaya, makin lama dikasih kill kan, damage-nya makin late, makin sakit gitu.
Iya bener banget. Apalagi tadi gue lihat dari seorang Keito maupun seorang DIY di sini udah bener-bener kerasa banget damage-nya, dan juga tadi penggunaan skill dari seorang Liliana Shining harusnya atau yang lainnya, tapi itu benar-benar kena 2 orang dan akhirnya 2 orang juga harus tumbang di situ, dan ini bakal menjadi sebuah kesulitan untuk tim Hertz karena tinggal 1 tower aja di tower list ketiga, hanya 1 yang berdiri kokoh, sisanya masih bisa. Mungkin dari tim Jaga Esports bakal melakukan 2 lane push, 3 lane push, itu bisa banget, apalagi dengan kombinasi atau formasi yang mereka punya tuh benar-benar membantu sekali. Apalagi kita juga lihat juga di sini Dark Lord Slayer juga udah muncul, seorang Pahlevi udah terkena damage yang cukup banyak tapi masih bisa untuk maju ke arah depan. Di sisi lain juga udah bersiap-siap, tapi ternyata dari tim Hearts mencoba untuk tarik ulur, mereka mencoba untuk kembali lagi ke arah belakang karena sepertinya agak kurang ketika mereka mencoba untuk masuk. Tapi dari seorang FG juga di sini sudah mengeluarkan ultimate-nya, tapi berdiri tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena tinggal sendirian. Dia hanya mengejar seorang Ayep, mau nggak mau dia harus pulang karena damage-nya juga mau semakin lama kamu semakin lama Mina tuh semakin lama juga, karena susah banget gitu ya, semakin stacknya Mina banyak tuh susah di killnya. Tapi udah ada pergerakan juga tentunya dari tim Hearts juga nggak mau kalah, mereka bakal memperlihatkan juga bagaimana taring mereka dikeluarkan, bagaimana cara mereka mencakar gitu. Tentunya mereka masih berjaga-jaga dan bersiap-siap karena mereka juga pasti tahu kalau DG Esports ini di sini bakal mencoba untuk ambil Dark Lord Slayer-nya tentunya. Betul. Tapi kita lihat ya udah ada setup yang dilakukan juga oleh tim Hearts, di mana di tower atas pun udah langsung dijatuhkan dan kembali seperti ke arah early ya, menjatuhkan tower atau dapetin tower dari sisi side lane-nya dulu, baru abis itu nge-push ke arah mid-nya. Tapi ya tadi juga bisa jadi malah dari Hearts Reborn kehabisan waktu. Tadi juga Ayep udah set up di sana memberikan informasi ke arah teman-temannya, dan hati-hati Ayep cukup berani juga untuk maju, memberikan damage, beberapa damage cukup berarti juga karena seorang Jester. Tapi ada FJ mencoba untuk masuk, gak bisa juga, tapi Jester ditarik-tarik, tapi ada satu dead embrace dikeluarkan, dan di sana Starry Night pun gak connect ke siapapun juga, tapi gak apa-apa karena Jesternya gak bisa kontrol, setelah langsung saja di takes the call seorang Nux, menjadi pengurangan 1 orang dari tim Hearts Reborn. Dan di sana DIY Flying Spear-nya agak sedikit meleset, dan ternyata tower, ada 1 tower lagi yang udah dihancurkan dari tier 2 di arah atas sendiri atau di arah Dark Slayer Lane. Dan sekarang kita lihat untuk untuk DLS ya, Dark Lord Slayer langsung saja mau diamankan, tapi ternyata ada FJ yang coba untuk mengganggu di sana. Ada Ayep coba langsung masuk, ditarik-tarik lagi, tapi ada Nux udah low HP bar, bakal dikejar oleh seorang Hound. Itu dia, Kriknak bakal coba untuk masuk, tapi hati-hati ada Blade of Eternity yang dikeluarkan, dan DIY pun bakal langsung dikejar-kejar oleh seorang Nux di sana. Ada 1 Tandis dikeluarkan, Frostbite cukup menggigit, dan Keito juga menjadi incaran terakhir untuk tim DG Esports, di mata Malevinya mau coba untuk kejar, tapi harus ingat karena di bawah. Hati-hati di bawah, creepnya sudah maju, tapi ada Omen yang sudah hidup, dan Wanzi pun dikirim ke sana, dan ternyata tower dari Hearts Reborn sudah harus langsung saja diratakan oleh tim DG Esports. Dari menjadi kesempatan untuk tim DG Esports, tapi ingat selama core belum hancur masih ada momen comeback yang tentu saya bisa didapatkan. Iya, dan untungnya dari tim Hearts ini dia seorang Omen yang sudah respon lagi, jadi dia masih bisa untuk menahan sampai Liliananya pulang ke base. Tentunya ada Dark Lord Slayer-nya bakal diamankan oleh tim DG Esports dengan begitu free-nya, karena 3 orang maupun 2 orang dari Hearts Reborn-nya masih belum spawn juga. Tapi tentunya ini bakal menjadi sebuah kesulitan atau ancaman untuk tim Hearts, karena ketika sudah di pop up DLS-nya, ini bakal semakin sulit lagi nih. Mereka bakal prioritasin nge-hit mana dulu. Apakah dia bakal nge-hit ke arah tim teman-teman dari DG Esports maupun ke arah DLS-nya. Ini bakal menjadi sebuah pilihan yang cukup sulit juga ketika mereka punya momen untuk ngehajar DLS-nya, tapi dari teman-teman dari DG Esports masih bisa masuk. Itu bikin mereka bingung mau hit atau duluin siapa dulu nih. Tapi ini juga udah bersiap-siap antara kedua tim yang bakal satu orang yang bakal terjadi lagi tentunya, karena udah ada 1 objektif dari DG Esports yang udah dikeluarkan, dan ini menjadi bantuan. Ini definisi 6 lawan 5 ya tentunya. Iya betul, tapi apalagi Dark Lord Slayer kan cukup keras ya. Betul. Dan kita lihat Jester F mau coba untuk inisiasi, tapi ada flicker yang keluar seorang Ayep, di mana ada Dark Dominion yang langsung dikeluarkan juga. Dia untuk langsung ditumbangkan, seorang FJ dikejar-kejar, double kill diamankan oleh seorang Nux, tapi Jester mau dikejar-kejar. Sementara di tim DG Esports bodo amat, silakan kabur, kita bakal langsung saja objektif ke arah core-nya, dan ini dia menjadi match